Kak Swito, ayo, semangat. Kak Jones, Kak Jones, tunggu Kak Jones. Aduh, Gimana? capek sekali Kak Jones. Tapi puji Tuhan ya, kita berapa putaran tadi Kak Jones? Itu baru 2 putaran loh. Waduh, Bagaimana kalau 5 putaran ya? Tapi kalau kita masih bisa berlari, kita masih bisa menikmati udara segar di pagi hari ini, itu semua karena Tuhan. iya puji Tuhan Kak. Tadi juga banyak anak-anak kecil loh Oh yang iya. olahraga. Iya, di sebelah sana ada anak kecil yang sambil mendengarkan musik Kak. Saya yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti juga rajin berolahraga seperti kita Kak. Baik, ya sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau kami masih bisa ada sampai saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Ini doa syukur kami mulaikan ibadah kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang siap memuji Tuhan bersama berkata, amin. Ayo adik-adik, ikuti kakak mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, ikutin gerakan kakak ya. Kita akan berjalan bersama Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari kita. Puji Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. takkan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
ada di rumah, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, taat. Haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Ku taat Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kakak yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semuanya yang tetap setia di dalam Tuhan? Tentunya kalian juga tetap berada di rumah masing-masing dengan kondisi sekarang yang mungkin masih belum
membolehkan kita untuk boleh bertemu, beribadah di gereja. Tapi puji Tuhan, kalau adik-adik semua di rumah dalam keadaan baik dan sehat, semua berkat pemeliharaan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan di sekolah minggu kelas besar tentunya. Kak Roy mengajak kita yang sudah siap untuk kita mau menerima berkat firman Tuhan. Mari yang sudah siap dengan Alkitabnya, baik dalam bentuk buku, mungkin juga ada yang mau buka Alkitabnya di handphone masing-masing. Silahkan, kita akan baca firman Tuhan pagi hari ini, dan tema yang diberikan untuk kita sama-sama belajar mengenai firman Tuhan, yaitu tema tentang kuasa kesaksian iman. Wah, tema yang luar biasa bukan? Mari kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang ke-9. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-7. Ya, karena memang ceritanya panjang dari ayat pertama sampai 41, tetapi Kak Roy akan izinkan kita semua baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 saja ya. Baik, Kak Roy akan bacakan buat kita sekalian dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Dengan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan. Satu peristiwa yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh mujizat Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang yang membutuhkan pertolongan, terlebih yaitu ada orang buta, yang ternyata orang buta itu, dia mengalami gangguan penglihatan dari semenjak dia lahir. Nah, melalui perjumpaannya dengan Yesus, yang tidak disangka-sangka dan mungkin tidak pernah direncanakan sebelumnya, Tuhan Yesus melihat apa yang menjadi keperluan daripada orang buta ini. Dan Tuhan menghampiri orang buta ini. Nah, dari hal yang mungkin satu peristiwa yang tidak pernah diduga dari orang buta ini, bahwa dia akan mengalami satu perubahan yang besar dari hidupnya. Ya, yang tadinya dia tidak bisa dapat melihat, tetapi pada satu momen yang Tuhan sudah tentukan baginya, bahwa dia masih bisa mengalami mujizat Tuhan dengan matanya dapat melihat dengan pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mendengar perkataan Yesus yang berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam," yang artinya yang diutus, maka orang buta ini bergegas melakukan perintah daripada Tuhan Yesus, yang sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengoleskan matanya dari ludah yang sudah dicampur dengan tanah. Kemudian orang buta ini
mengikuti perintah daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada seorang buta ini. Nah, ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita akan belajar bagaimana kita akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Poin yang kedua, bahwa kita akan mengalami satu persekutuan yang indah dengan Tuhan kalau kita dekat dengan Dia. Dan yang ketiga, tentunya ketika kita menjalani kehidupan iman rohani kita, setia di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, tentunya ada pengalaman kesaksian-kesaksian secara pribadi yang kita alami, yaitu tentang mujizat-mujizat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita akan alami juga. Nah, puji Tuhan. Adik-adikku yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sekarang kita masih dalam keadaan untuk tetap berada di rumah karena situasi pandemi corona yang begitu larut-larut berkepanjangan waktu, sehingga kita pun sulit untuk beribadah, ya, apalagi untuk bertemu dengan teman, semua serba dibatasi. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita supaya kita bangkit iman kita. Kita harus mengalami kuasa daripada Tuhan. Ya, jangan sampai kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Bukan hanya pas saat kita beribadah, berkumpul di gereja, atau menyaksikan sebuah ibadah KKR, baru kita dapat menyaksikan kuasa Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah membatasi kuasanya. Tuhan selalu hadir di setiap kesempatan di mana kita membutuhkan Dia. Amin. Nah, pagi hari ini melalui cerita yang sungguh memberikan inspirasi buat kita bahwa kuasa kesaksian iman itu harus kita alami setiap waktu, setiap hari. Saya percaya, Karoy percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu baru adanya. Amin. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin, dan selalu Tuhan sediakan bagi kita. Asal kita mau datang menghampiri Dia, asal kita mau datang mendekat kepada Tuhan yang adalah sumber segala mujizat itu. Ya, memang banyak orang sekarang lagi begitu banyak mengalami tekanan dalam kehidupan ini. Ya, Karoy berharap kalian di rumah tetap penuh sukacita dan bersemangat. Ya, tidak ada dalam tekanan apapun, tetapi kalian tetap bersemangat. Ya, percaya dengan iman bahwa sekalipun kita dibatasi aktivitas kita nggak bisa keluar rumah, mau jalan-jalan apapun juga mungkin hanya keperluan-keperluan tertentu saja baru kita boleh diizinkan untuk keluar rumah. Tetapi mari kita membangkitkan semangat kita, iman kita bahwa ada cara-cara Tuhan untuk bisa memberikan pertolongannya, kuasanya, menyatakan kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan bahas mengenai poin-poin tadi yang Karoy sudah sebutkan. Yang pertama, bahwa kita rindu ingin mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, Karoy percaya kalian juga tentu punya pengalaman yang pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ya, apalagi kalian dekat sama orang tua yang setiap hari bisa berjumpa. Ya, sebelum pandemi corona ini mungkin jarang kita bertemu dengan orang tua. Tetapi karena dengan situasi seperti ini, bisa-bisa orang tua mungkin bekerja di rumah saja. Nah, kalian bisa banyak waktu, bisa bertemu dan berkomunikasi dengan orang tua kalian. Apalagi dengan Tuhan tentunya. Ya, begitu banyak waktu sebenarnya kita harus berikan buat kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai satu pengalaman pribadi kita. Ya, di mana kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, di sini kita harus mendasarkan pengalaman pribadi kita itu dengan iman kita tentunya. Amin. Apa faedahnya kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Ya, dengan iman kita harus mendekati Tuhan. Karena iman tuh harus didasari dengan satu pemikiran, satu pemahaman bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya
apapun yang kita harapkan, ya walaupun belum terjadi, kita percaya Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti melakukan, Tuhan pasti menyatakan mujizat dan kuasanya bagi kita. Nah, baik. Kemudian, pengalaman pribadi daripada orang buta ini pun demikian. Ketika dia diizinkan Tuhan untuk Yesus menghampiri dia. Satu pengalaman yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Ya, mungkin sedari kecil dia dilahirkan, sampai dia bertumbuh dewasa menjadi seorang yang dewasa juga. Tetapi dia belum pernah mengalami yang namanya bisa melihat dengan jelas. Ya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ada satu pengalaman yang berbeda. Pengalaman yang baru yang dia alami, bahwa dia akan melihat mujizat Tuhan. Dan tentunya dia harus memberikan satu pemahaman dalam dirinya. Saya harus mencari Tuhan, saya harus datang mencari Tuhan. Dengan iman saya mau melakukan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Dan terbukti ketika setelah Yesus mengoleskan campuran ludah dan tanah itu ke matanya, Yesus memerintahkan orang buta ini untuk pergi membasuh dirinya di kolam Siloam, lalu dia menuruti perintah Tuhan. Ya, kadangkala kita seringkali mendengar Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk kita melakukan hal yang baik tentunya. Ya, banyak hal yang mungkin adik-adik bisa kerjakan di rumah. Ya, selain kita bisa dapat membantu orang tua, melakukan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Tentunya hal-hal yang bermanfaat dan positif. Nah, banyak waktu luang yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk orang lain bisa nikmati. Ya, itulah pengalaman pribadi yang harus kita alami. Pengalaman-pengalaman baru juga yang tentunya setidaknya kita dapat lakukan. Ya, membantu orang tua, membersihkan kamar, ya, dan hal-hal yang sifatnya positif. Ya, tentu jadi satu pengalaman yang baru bagi kita. Nah, dan di sini Tuhan mendekati orang buta ini, maka dia mendapatkan satu kehidupan yang baru. Ya, di dalam firman Tuhan katakan di dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat, adik-adik bisa baca di rumah. Kita katakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, kalau kita mencari Tuhan, ada sesuatu yang akan membangkitkan kehidupan kita. Yaitu gairah kita semakin bersemangat lagi, gairah belajar kita semakin mungkin bertambah lagi. Yang tadinya kita mungkin udah malas mau belajar, ya, mau buka buku, apalagi mungkin buka Alkitab, udah malas mau belajar, ya, baca firman Tuhan, apalagi mau berdoa. Aduh, saya rasa hal-hal yang seperti itu kita harus tinggalkan. Justru di kesempatan seperti inilah kita lebih banyak waktu di rumah. Tentunya Tuhan mau. Kita mau juga ada satu pengalaman yang baru dengan Tuhan. Ya, kita mau hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Rasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita luangkan waktu kita, baca firman Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena percaya pasti kalian akan alami pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin. Jadi alamilah pengalaman yang baru itu bersama dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kalau kita mengalami satu pengalaman yang secara khusus dengan Tuhan, maka segala hal-hal yang mungkin kita lihat banyak terjadi sekarang ini, ya, banyak orang mengalami ketakutan, banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang mengalami merasa tertekan hidupnya. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan punya satu pengalaman pribadi iman dengan Tuhan, karena percaya kalian akan terus diberikan kekuatan baru, diberikan semangat yang baru, diberikan sukacita yang baru. Kita akan mengalami satu dorongan semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu yang menjadi selalu slogan buat orang GBI Ketapang. Dan kita lihat bahwa hal ini membuktikan bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah,
Tuhan yang kita tinggikan, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Dia yang mengendalikan segala situasi-situasi yang sekarang tengah terjadi. Ya. Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Tuhan, bangun pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Mungkin sebelum adanya masa pandemi corona ini kita malas baca firman Tuhan. Nah, ayo, siapa yang malas baca firman Tuhan sebelumnya? Ayo. Nanti setelah ini, Karoy percaya kalian akan lebih rajin lagi baca firman Tuhan. Karena apa? Kalian mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Karena itulah satu hal yang Tuhan rindukan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan dengan begitu dekat, begitu erat, apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan, pasti Tuhan akan sediakan. Karena apa? Tuhan sudah menjamin dalam Amos 5 ayat yang keempat kali tadi. Katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Bukan hanya hidup segala sesuatu berkelimpahan secara materi, tidak. Tetapi segala sesuatu yang sifatnya yang tidak kelihatan, ya baik secara spiritual kita mengalami satu kegerakan baru di dalam Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita satu semangat yang baru. Karena kita percaya, kita menempatkan pilihan kita untuk mencari Tuhan. Menempatkan Tuhan menjadi satu prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Haleluya. Poin yang kedua adalah kalau kita ingin mengalami satu kuasa, kesaksian dari iman kita. Poin yang kedua, kita akan mengalami satu persekutuan dengan Kristus, ya, dengan Tuhan sendiri. Yakobus pasal yang keempat, yang ke-8 dikatakan bahwa Yakobus 4 yang ke-8 kita baca sama-sama. Ayat yang ke-8 mengatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tariklah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, cucikanlah dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekatlah kepada Allah. Ya, Tuhan mau kita mendekat kepada Dia. Dan di dalam ayat selanjutnya, di dalam Hosea pasal yang keempat, di dalam kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 mengatakan, di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Tuhan ingin supaya kita mengenal Tuhan itu lebih dekat lagi. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi jangan sampai kita mengalami hal seperti ini, karena tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mari kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita percaya bahwa Allah sedang bekerja hari-hari ini untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Dan Dia akan menyatakan itu bagi kita, orang yang percaya kepadanya, orang yang menaruh harap kepadanya, orang yang bersandar kepadanya, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan Tuhan. Dan banyak hal yang belum pernah sebenarnya kita dengar, belum pernah kita lihat, itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mari, kalau ingin mengajar supaya bangun persekutuan dengan Kristus, dengan Tuhan, lebih dekat lagi. Banyak waktu kita dapat berdoa. Banyak waktu kita dapat membaca firman Tuhan. Banyak waktu kita dapat membagikan kesaksian kepada orang lain. Sebagai poin yang terakhir, ya, dari kisah ini bahwa orang buta itu ketika dia mengalami kesembuhan, ya, kita lihat banyak orang begitu terkaget-kaget, terheran-heran. Wah, bukannya dia yang tadinya buta dari lahir, kok dia bisa melihat? Nah, sampai semua tetangga-tetangganya, orang-orang terdekatnya, termasuk orang tuanya, para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi sekalipun terheran-heran. Ya, karena apa? Orang yang buta sejak lahir ini mengalami satu mujizat dan satu perubahan dalam hidupnya. Sehingga mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang telah menyembuhkan engkau? Siapa yang telah membuat matamu bisa melihat? Lalu apa jawab daripada orang buta ini? Bahwa orang buta ini mengatakan, dia yang telah melakukan hal yang luar biasa ini adalah
Tuhan sendiri yang telah melakukan mujizatnya. Poin yang terakhir bahwa di sini kita dapat menyampaikan kesaksian iman kita melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami satu mujizat Tuhan. Karena kita percaya bahwa apa yang kita imani, apa yang kita harapkan dari Tuhan pasti terjadi, maka kita akan mengalami sendiri kuasa pertolongan Tuhan itu. Itu menjadi satu kesaksian yang indah dapat kita bagikan kepada orang lain. Jadi adik-adikku sekalian, mari Karoy mengajak supaya kalian jangan berleha-leha dengan keadaan yang sekarang terjadi. Tapi mari bangkitkan semangat iman kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu bagi orang lain ya. Jangan sibuk kita hanya dengan hobi kita. Mungkin ada adik-adik yang suka main game. Waduh, jangan terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan itu ya. Tetapi kalau kita mengisi waktu kita untuk hal-hal yang positif, misalnya kita berbagi kisah tentang apa yang kita jalani hari ini, saya bisa sehat sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa berbagi cerita kepada orang teman-teman kita yang kita ketahui. Dan itu bisa memberikan satu motivasi bagi teman-teman kita yang lain mungkin mulai malas berdoa, mungkin mulai merasa saya udah bosan ya, udah bete istilahnya. Tapi kalau kita membagikan kesaksian iman kita kepada teman-teman kita yang lain, maka Karoy percaya kalian juga bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita memiliki iman tapi tanpa disertai dengan perbuatan, firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus membuktikan iman kita kepada orang-orang lain karena kita mengalami sendiri. Amin. Kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kalau kita sehat sampai hari ini, itu bukan karena kita bisa menjaga diri kita. Tapi kita percaya itu karena ada perlindungan Tuhan. Itu karena ada penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari adik-adik kita harus menjadi saksinya Tuhan. Ya, kita harus bisa membagikan kesaksian pengalaman pribadi kita kepada orang-orang yang terdekat. Mungkin kepada papa mama, ya, kita bisa bersaksi, wah, saya punya jam-jam berdoa sendiri. Wah, luar biasa kalau orang tua kita mendengar bahwa anak saya sudah punya jam-jam doa tertentu, ya. Kita punya jam-jam juga untuk bisa membaca firman Tuhan, ya. Mungkin kalian sibuk dengan tugas-tugas sekolah, tetapi luangkanlah waktu untuk kita dapat membaca firman Tuhan. Om Karoy percaya pasti kalian mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pengalaman yang baru secara pribadi dengan Tuhan, dan kalian akan membangun hubungan yang lebih intim lagi, persekutuan dengan Tuhan. Dan yang terakhir tentunya, setelah kita mengalami itu semua, maka bagikan kesaksian-kesaksian itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Supaya melalui hidup kita dapat menjadi terang bagi orang lain, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah pandemi corona ini, ya. Tidak harus kita keluar rumah, kita menceritakan, tidak. Lewat kita pasang status kita mungkin bisa, ya. Kita menceritakan pengalaman pribadi kita di FB mungkin kepada teman-teman kita bagikan. Ya, siapapun juga bisa kita bagikan pengalaman hal yang positif tentunya. Ya, jangan hal yang negatif ya. Ya. Bagikanlah hal-hal yang baik, yang membangun, yang bisa memberikan satu motivasi, dorongan kepada teman-teman kita supaya mereka juga terbangun imannya, mereka juga termotivasi, ya. Dan Karoy percaya pasti kalian akan alami hal-hal yang baru lagi, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang lebih indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kita satu dorongan bagi kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam surat 1 Yohanes. 1 Yohanes di ayat yang kedua. 1 Yohanes di ayat yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca-baca, adik-adik juga bisa baca di rumah dengan suara yang terbaik, supaya apa? Firman Tuhan itu kembali menguatkan kita,
kembali mendorong kita, memberikan semangat buat kita, dan memberkati kita. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Karena apa? Kita mau mengenal Tuhan. Kita mau mengenal segala pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mengenal Tuhan lewat rencana-rencananya. Karena Karoy percaya sampai saat ini mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Akan tetap terus Tuhan nyatakan kepada kita semua yang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk berkat firman Tuhan yang kita sudah dengar pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali menerima firman Tuhan. Kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa untuk kami anak-anak-Mu kembali boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi iman melalui pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong kiranya anak-anak sekolah minggu kelas besar supaya mereka terus bertumbuh, kehidupan rohani mereka, iman percaya mereka, kesetiaan mereka mengiring Tuhan, mereka semakin rajin untuk membaca firman-Mu dan mereka boleh renungkan dalam kehidupan mereka serta mereka boleh praktekkan dan lakukan dalam aktivitas kehidupan mereka dimanapun apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang tetap mengasihi Tuhan dan kami percaya Roh Kudus menyertai, menolong kami semua, memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap orang tua kami yang tetap mendukung kami, yang tetap menuntun kami untuk kami boleh mengenal Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau menerima berkat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.